warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hidayah Umatul Haidiah dengan rekan saya Messi Anjani. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang larangan marah. Bagaimana pandangan Islam tentang marah menurut Mbak Nesi? Sebelum membahas terkait dengan pandangan Islam, semua orang pasti pernah merasakan marah, tidak terkecuali baik itu perempuan, laki-laki, tua, muda, anak-anak, ataupun dalam profesi apapun pasti pernah merasakan marah tanpa terkecuali. Namun di sini bukan tentang tidak boleh marah sama sekali, tapi bagaimana cara kita itu untuk mengelola rasa marah itu agar tidak dikeluarkan dengan cara yang negatif. Pandangan Islam menanggapi terkait dengan marah adalah seperti dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana dalamnya Rasulullah itu memberikan sebuah wasiat kepada seorang pemuda. Di dalamnya itu beliau bersabda la taghdab, yang artinya janganlah engkau marah, yang artinya bahwa Islam itu tidak suka jika ada orang yang marah-marah. Marah-marah dalam tanda kutip di sini adalah marah-marah yang dikeluarkan dengan cara yang negatif, mungkin dengan cara berkata kasar, berkata yang keras, ataupun membanting barang, ataupun dengan contoh yang lain yang kurang baik. Jadi Islam itu melarang kita untuk marah yang dikeluarkan dengan cara yang negatif. Itulah pandangan Islam tentang marah menurut Mbak Nesi. Bagaimana cara mengelola emosi dengan baik untuk menghindari marah? Bagaimana cara kita untuk mengelola emosi dengan baik ketika ada rasa marah gitu? Saya pernah mendengar suatu ceramah dari ustazah bahwa ketika kita sudah merasa ada rasa-rasa marah gitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Karena dengan beristighfar itu bisa mengurangi rasa marah kita atau bisa meminimalisir rasa marah kita, sehingga rasa marahnya itu seketika bisa langsung luntur walaupun itu sedikit. Ketika kita sudah beristighfar tapi kok masih ngerasa marah, hal yang harus dilakukan adalah berwudu. Coba kita karena berwudu itu menyejukkan badan juga menyejukkan hati. Ketika kita masih marah juga, langkah yang bisa kita ambil adalah dengan cara membaca Al-Quran. Namun di sisi lain bisa juga seperti dengan cara kita itu menulis ketika sudah ada rasa marah. Yang bisa kita lakukan mungkin dengan menulis, melakukan kegiatan sehari-hari yang positif, menulis ataupun berjalan-jalan di pagi hari, ataupun ketika kita merasakan marah. Itu cara yang efektif menurut saya yang bisa saya lakukan. Yang biasa saya lakukan itu menulis ataupun dengan berjalan kaki. Manfaat dari menghindari rasa marah. Manfaatnya mungkin banyak sekali ya. Tapi di sini kita tidak membahas keseluruhan ya. Jadi hanya beberapa manfaat yang mungkin relate dengan kehidupan kita ketika kita itu bisa menahan atau bisa mengelola marah itu dengan baik atau tidak jadi marah gitu lah ya. Yang pertama pasti waktu kita tidak terbuang sia-sia untuk marah, karena kita lebih memilih melakukan hal lain daripada marah gitu. Yang pertama pasti dari segi waktu. Kemudian yang kedua kesehatan, karena orang yang sering marah juga akan berdampak kepada kesehatan dirinya sendiri dan juga orang lain yang sering dimarahi, terutama dalam kesehatan mentalnya. Itu yang kedua terkait dengan kesehatan. Kita akan lebih menjaga kesehatannya ketika kita itu bisa mengelola marah itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menjaga silaturahmi, karena kalau orang sering marah-marah itu sebagian besar orang pasti nggak suka ya. Siapa sih yang suka dimarahin, ataupun siapa sih yang suka berhubungan dengan orang yang emosian atau sering marah-marah? Pasti enggak. Yang ketiga pasti kita akan terjaga silaturahminya, juga komunikasi dengan orang lain atau sosial dengan orang lain, sosialisasi dengan orang lain itu akan terjaga. Bincang-bincang kita hari ini, apabila ada salah kami minta maaf. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.